Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Aula Fahma, NIM 2019-35012. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi pembangkit momen gabungan dengan dosen pengampu Ibu Ratri Rahayu, SPD, MPD. Materi yang akan saya bahas kali ini yang pertama, ada definisi, yang kedua ada fungsi pembangkit momen gabungan diskrit, yang ketiga ada fungsi pembangkit momen gabungan kontinu, yang keempat ada contoh soal. Yang pertama, ada definisi fungsi pembangkit momen gabungan. Fungsi pembangkit momen gabungan dapat didefinisikan sebagai fungsi pembangkit momen yang diperoleh berdasarkan fungsi peluang gabungan atau fungsi densitas gabungan dari dua peubah acak. Fungsi pembangkit momen gabungan dapat digunakan untuk memperoleh momen-momen baik satu maupun dua peubah acak. Yang kedua, ada fungsi pembangkit momen gabungan diskrit dari fungsi pembangkit momen gabungan. Fungsi pembangkit momen gabungan diskrit jika X dan Y adalah peubah acak diskrit dengan Px, Z adalah nilai fungsi peluang gabungan dari X dan Y di X, Z, maka fungsi pembangkit momen gabungan dari X dan Z didefinisikan sebagai MT1, T2 sama dengan sigma X kali sigma Z dikali E pangkat T1X ditambah T2Z kali PX, Z. Yang ketiga, ada fungsi pembangkit momen gabungan kontinu dari fungsi pembangkit momen gabungan. Fungsi pembangkit momen gabungan kontinu hampir sama dengan fungsi pembangkit momen diskrit, tetapi peubah acaknya kontinu. Jika X dan Y adalah peubah acak kontinu dengan Fx, Z adalah nilai fungsi densitas gabungan dari X dan Y di X, Z, maka fungsi pembangkit momen gabungan dari X dan Y didefinisikan sebagai MT1, T2 sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga dikali integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga dikali E pangkat T1X tambah T2Z dikali Fx, Z dx dy. Berdasarkan fungsi pembangkit momen gabungan dari X dan Y, kita dapat menentukan fungsi pembangkit momen masing-masing dari X dan Y, yang dinamakan fungsi pembangkit momen marginal dari X dan fungsi pembangkit momen marginal dari Z. Yang pertama, ada fungsi pembangkit momen marginal X. Fungsi pembangkit momen marginal X diperoleh dari fungsi pembangkit momen gabungan dengan mensubstitusikan T2 sama dengan 0, sehingga MT1, 0 sama dengan MT1, MT1 sendiri dinotasikan untuk fungsi pembangkit momen marginal X sama dengan ekspektasi dari eksponensial X T1 X. Penentuan momen-momen dari peubah acak X berdasarkan fungsi pembangkit momennya digunakan rumus sebagai berikut. Mu X sama dengan ekspektasi X sama dengan turunan pertama dari fungsi pembangkit momen marginal dari X terhadap T1, kemudian disubstitusikan nilai T1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh turunan pertama dari M0,0 terhadap T1. Kemudian kita juga bisa menghitung ekspektasi dari X kuadrat sama dengan turunan kedua dari fungsi pembangkit momen dari X terhadap T1. Kemudian disubstitusikan nilainya T1 sama dengan 0, sehingga diperoleh turunan kedua dari M0,0 terhadap T1. Adapun penentuan varians dari X digunakan rumus sebagai berikut. Var X sama dengan sigma X kuadrat sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X yang dikuadratkan. Selanjutnya ada fungsi pembangkit momen marginal Z. Fungsi pembangkit momen marginal dari Z diperoleh dari fungsi pembangkit momen gabungan dengan mensubstitusikan T1 sama dengan 0, sehingga M sama dengan 0, T1 sama dengan MT2 sama dengan ekspektasi eksponensial T2Z
Penentuan momen-momen dari poba acak Z berdasarkan fungsi pembangkit momennya digunakan rumus sebagai berikut. Mu Y sama dengan ekspektasi Z sama dengan turunan pertama dari fungsi pembangkit momen marginal terhadap T2 sama dengan diperoleh turunan pertama dari M0,0 terhadap T2. Ekspektasi dari Z kuadrat sama dengan turunan kedua dari fungsi pembangkit momen dari Z terhadap T2. Kemudian disubstitusikan nilainya T2 sama dengan 0, sehingga diperoleh turunan kedua dari M0,0 terhadap T2. Adapun penentuan varian Z digunakan rumus sebagai berikut. Var Z sama dengan sigma Z kuadrat sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X yang dikuadratkan. Adapun nilai ekspektasi XY ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Ekspektasi XY sama dengan turunan kedua dari fungsi pembangkit momen gabungan terhadap T1 dan T2 dengan mensubstitusikan T1 sama dengan T2 sehingga diperoleh turunan kedua dari M0,0 terhadap T1 dan T2. Selanjutnya, contoh soal dari fungsi pembangkit momen gabungan. Contoh soal 7.15. Misalnya, fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk Tx, Z sama dengan 1/21 kali X tambah Z. Untuk X 1,2, 3 dan Z 1,2. Tentukan fungsi pembangkit momen gabungan MT1, T2. Tentukan fungsi pembangkit momen marginal dari X, kemudian hitung ekspektasi X dan varian X. Yang ketiga, tentukan fungsi pembangkit momen marginal dari Z, kemudian hitung ekspektasi Z dan varian Z. Penyelesaian yang pertama, berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen gabungan diskrit, maka MT1, T2 sama dengan sigma X kali sigma Z dikali E pangkat T1X ditambah T2Z dikali PX, Z. Untuk E pangkat T1X ditambah T2Z disubstitusikan T sama dengan 1 dan Z X sama dengan 1 dan Z sama dengan 1. Dan PX-nya 1/21 itu diketahui dari soal. Sehingga diperoleh untuk 1/21 adalah konstanta, maka bisa diletakkan di depan. Maka 1/21 dikali E pangkat T1X ditambah T2Z dikali 2 ditambah E pangkat T1X tambah 2T2 dikali 3 ditambah E pangkat 2T1 tambah T2 dikali 3 ditambah E pangkat 2T1 ditambah 2T2 dikali 4 ditambah E pangkat 3T1 ditambah T2 dikali 4 ditambah E pangkat 3T1 tambah T2 dikali 5. Sehingga MT1, T2 diperoleh 1/21 dikali 2 dikali E pangkat T1 ditambah T2 ditambah 3 dikali E pangkat T1 ditambah 2 T2 ditambah 3 E pangkat 2 T1 ditambah T2 ditambah 4 dikali E pangkat 2 T1 tambah T2 ditambah 4 dikali E pangkat 3 T1 tambah T2 ditambah 5 kali E pangkat 3 T1 tambah 2T2 dengan T1 anggota bilangan real dan T2 anggota bilangan real. Selanjutnya yang B, fungsi pembangkit momen marginal dari X. MT1 sama dengan MT1,0. Kita substitusikan nilai T2 sama dengan 0. Sehingga 1/21 dikali M kali E pangkat T1 ditambah 7 kali E pangkat 2 T1 ditambah 9 dikali E pangkat 3 T1. T1-nya sendiri anggota bilangan real. Rataan dari X adalah ekspektasi X. Kita turunkan dari fungsi pembangkit momen marginal dari X terhadap T1. Diperoleh 1/21 dikali 5 dikali E pangkat T1 ditambah 14 kali E pangkat 2 T1 ditambah 27 dikali E pangkat 3 T1 sama dengan 1/21 dikali 5 tambah 14 ditambah 27. Ekspektasi X sama dengan 46
per 21. Untuk varians dari X adalah var X sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X yang dikuadratkan. Ekspektasi X kuadrat sama dengan turunan kedua dari fungsi pembangkit momen marginal X. Sama dengan 1/21 dikali 5 dikali E pangkat T1 ditambah 28 dikali E pangkat 2 T1 ditambah 81 dikali E pangkat 3 T1 sama dengan 1/21 dikali 5 ditambah 28 ditambah 81. Sehingga diperoleh ekspektasi X kuadrat 114/21. Jadi var X sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X yang dikuadratkan. Sehingga 114/21 dikurangi 46/21 kuadrat sama dengan 278/441. Selanjutnya yang C, fungsi pembangkit momen marginal dari Z adalah MT2 sama dengan M 0,T2 dengan mensubstitusikan T1 sama dengan 0 sehingga diperoleh 1/21 dikali 9 dikali E pangkat T2 ditambah 12 dikali E pangkat 2 T2. T2 anggota bilangan real. Rataan dari Z adalah ekspektasi Y. Turunan pertama dari fungsi pembangkit momen marginal Y terhadap T2 sama dengan 1/21 dikali 9 dikali E pangkat T2 ditambah 24 dikali E pangkat 2 T2 sama dengan 1/21 dikali 9 ditambah 24. Ekspektasi Y diperoleh 33/21. Sehingga varians dari Z adalah var Z sama dengan ekspektasi Y kuadrat dikurangi ekspektasi Y yang dikuadratkan. Ekspektasi Y kuadrat sama dengan turunan kedua dari fungsi pembangkit momen marginal Z terhadap T2 sama dengan 1/21 dikali 9 dikali E pangkat T2 ditambah 48 dikali E pangkat 2 T2 sama dengan 1/21 dikali 9 ditambah 48 sehingga diperoleh ekspektasi Y kuadrat sama dengan 57/21. Jadi var Y sama dengan ekspektasi Y kuadrat dikurangi ekspektasi Y yang dikuadratkan. Sehingga 57/21 dikurangi 33/21 kuadrat sama dengan 108/441. Selanjutnya untuk contoh soal 7116. Misalnya fungsi densitas gabungan dari X dan Y berbentuk fx, Z sama dengan E pangkat negatif Z dengan interval X lebih dari 0 dan X kurang dari Z, Z lebih dari X dan Z kurang dari tak hingga. Tentukan fungsi pembangkit momen gabungan MT1, T2, tentukan fungsi pembangkit momen marginal dari X, dan kemudian hitung ekspektasi X dan varian X, tentukan fungsi pembangkit momen marginal dari Z, kemudian hitung ekspektasi Y dan var Z. Penyelesaiannya, kita akan menggunakan dahulu daerah yang memenuhi interval dan ini digunakan untuk batas-batas dari integral untuk menentukan fungsi pembangkit momen gabungan. Berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen gabungan kontinu, maka MT1, T2 sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga dikali integral negatif tak hingga sampai tak hingga dikali E pangkat T1X tambah T2Z dikali fx, Z dx dy sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0 dikali integral negatif tak hingga sampai 0 dikali E pangkat T1X tambah T2Z dikali fx, Z dx dy ditambah integral 0 sampai tak hingga dikali integral 0 sampai Z dikali E T1X E pangkat T1X ditambah T2Z dikali fx, Z dx dy ditambah integral negatif tak hingga sampai tak hingga dikali integral negatif tak hingga sampai tak hingga dikali E pangkat T1X ditambah T2Z dikali fx, Z dx dy. Sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0 dikali integral negatif tak hingga sampai 0 dikali E pangkat T1X tambah T2Z dikali 0 dx dy ditambah integral 0 sampai negatif
mohon maaf, integral 0 sampai tak hingga dikali integral 0 sampai Y dikali E di pangkat T1X ditambah T2Z dikali E pangkat negatif Z dx dy ditambah integral negatif tak hingga sampai 0 ditambah integral negatif tak hingga sampai 0 dikali E pangkat T1X ditambah T2Z dikali 0 dx dy sama dengan 0 ditambah integral 0 sampai tak hingga dikali E pangkat negatif Z dikali 1 dikurangi T2 dikali 1 per T1 dikali E T1 pangkat T1X hingga batas X sama dengan 0 sampai Z. 1 sama dengan 1 per T1 integral 0 sampai tak hingga dikali E pangkat negatif Z dikali 1 dikurangi T1 dikurangi T2 dikurangi E pangkat negatif Z dikali 1 dikurangi T2 dz sama dengan 1 per T1 limit B mendekati tak hingga integral 0 sampai B dikali E pangkat negatif Z dikali 1 dikurangi T1 dikurangi T2 dikurangi pangkat negatif Z dikali 1 dikurangi T2 dz sama dengan 1 per T1 limit B mendekati tak hingga dikali negatif 1 per 1 dikurangi T1 dikurangi T2 dikali E pangkat negatif Z dikali 1 dikurangi T1 dikurangi T2 ditambah 1 per 1 per T2 dikali E pangkat negatif Z dikali 1 dikurangi T2 hingga batas Y sama dengan 0 sampai B. Selanjutnya yang B, fungsi pembangkit momen marginal dari X MT1, 0 dengan mensubstitusikan T2 sama dengan 0 sehingga 1 per 1 dikurangi T1. Rataan dari X adalah ekspektasi X turunan pertama dari fungsi pembangkit momen marginal X sama dengan 1 per 1 dikurangi T1 kuadrat sama dengan 1. Untuk varians dari X adalah var X sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X yang dikuadratkan. Ekspektasi X kuadrat sendiri sama dengan turunan kedua dari fungsi pembangkit momen marginal X. Sama dengan 2 per 1 dikurangi T1 pangkat 3. Sehingga ekspektasi X kuadrat sama dengan 2. Jadi var X sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X yang dikuadratkan. Var X sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Selanjutnya, untuk fungsi pembangkit momen marginal dari Z adalah M 0,T2 dengan mensubstitusikan T1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 1 per 1 dikurangi T2 pangkat 2. Rataan dari Z adalah ekspektasi Y sama dengan turunan pertama dari fungsi pembangkit momen marginal Z sama dengan 2 per 1 dikurangi T2 pangkat 3 sama dengan 2. Untuk varians dari Z adalah var Z sama dengan ekspektasi Y kuadrat dikurangi ekspektasi Y yang dikuadratkan. Ekspektasi Y kuadrat sama dengan turunan kedua dari fungsi pembangkit momen marginal Z sama dengan 6 per 1 dikurangi T2 pangkat 4 sama dengan 6. Jadi var Z sama dengan ekspektasi Y kuadrat dikurangi ekspektasi Z yang dikuadratkan sama dengan 6 per 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.